Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldi Saputra dan rekan saya Dimas Dwi Pramuja dan Arta Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang akan dibahas oleh saudari Arta Aulia. Saudari Arta Aulia, boleh dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Aldi atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi Big Data, kemudian definisi data mining, serta karakteristik dari keduanya. Yang pertama yaitu mengenai definisi Big Data. Big Data adalah data yang mengandung lebih banyak variasi dalam volume yang meningkat dengan kecepatan yang lebih tinggi. Big Data adalah sekumpulan data yang bervariasi plus lebih besar. Data ini berasal dari volume meningkat serta kecepatan bertambahnya data yang terus meninggi. Ini merupakan pendapat dari Gartner. Kemudian, sederhananya, Big Data merupakan data yang lebih kompleks, terutama dari sumber data baru. Kumpulan data ini sangat banyak sehingga perangkat lunak pemrosesan data tradisional tidak dapat mengelolanya. Tetapi volume data yang sangat besar dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang sebelumnya tidak dapat diatasi. Oke. Kemudian untuk yang kedua adalah namun pada perkembangannya ditambahkan lagi yaitu value dan veracity, sehingga saat ini dikenal memiliki karakter dasar 5V, yaitu yang pertama adalah volume. Karakteristik yang pertama ini lebih mengacu pada sejumlah big data yang dihasilkan setiap detiknya. Artinya, sekumpulan data dalam jumlah dan volume yang sangat besar dan kadang tidak terstruktur. Contohnya yaitu data teks chat dan status WhatsApp, kemudian pada alur klik user dari halaman web. Yang kedua yaitu velocity. Untuk karakteristik yang kedua, pada data dapat diakses dengan kecepatan yang sangat cepat. Oleh karena itu, dapat langsung digunakan pada detik itu juga. Salah satu buktinya antara lain yaitu pada cloud storage seperti Google Drive. Yang ketiga adalah variety. Untuk karakteristik yang ketiga, variety adalah istilah untuk ragam data yang disimpan. Data bisa disebut sebagai big data jika memiliki karakteristik yang bermacam-macam, tetapi meliputi berbagai jenis data, baik data terstruktur dalam suatu database maupun data yang tidak terorganisir dalam suatu database. Oke. Kemudian yang keempat adalah veracity. Big data memiliki sifat yang sensitif dari sisi keakuratan dan kevaliditasan. Maka itu diperlukan ketepatan untuk menganalisis big data agar bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Karakter veracity mengarah kepada seberapa akurat dan dapat dipercayanya suatu data. Untuk karakteristik yang kelima yaitu value, yang berarti big data memiliki nilai yang sangat tinggi jika diolah dengan cara yang tepat guna. Namun, bisa juga diartikan seberapa bernilainya suatu data tersebut. Data yang tidak memiliki nilai di bagian manapun tidak akan terfilter di sistem aplikasi analisis big data. Tujuan dari karakteristik bagian ini adalah memudahkan pengguna mengakses informasi dengan cepat serta diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan berbagai data yang ada. Selanjutnya, mengenai pengertian data mining. Menurut John Naisbitt, dalam Larousse tahun 2005, kita terbenam di dalam data. Namun kita kekurangan informasi dan pengetahuan. Hal tersebutlah yang menjadi gambaran apa yang telah terjadi pada hari ini, bahwa volume data yang jumlahnya sangat besar tersebut hanya bisa menjadi sampah memori di penyimpanan saja apabila tidak diolah menjadi suatu informasi. Untuk mengolah data yang jumlahnya besar tersebut menjadi sebuah informasi atau pengetahuan, diperlukan suatu teknik yang dinamakan dengan data mining. Definisi data mining adalah proses ekstraksi suatu data atau pola
yang sebelumnya tidak diketahui, kemudian bersifat implisit, lalu dianggap tidak berguna, yang kemudian diolah menjadi informasi atau pengetahuan dari data yang jumlahnya besar. Ini merupakan pendapat dari Wrighton, kemudian Ian H. Frank pada tahun 2011. Oke. Kemudian secara sederhana, data mining adalah proses otomatis menemukan informasi yang berguna dalam penyimpanan data yang lebih besar. Untuk contoh, yaitu jika seseorang menemukan halaman web tertentu melalui mesin pencari di internet. Nah, hal ini adalah tugas-tugas yang berhubungan dengan bidang pencarian informasi. Meskipun demikian, tugas tersebut itu adalah penting, yang pastinya akan tetap melibatkan penggunaan algoritma dan data yang canggih. Untuk yang selanjutnya adalah karakteristik dari data mining. Karakteristik dari data mining ada 3, yakni yang pertama adalah data mining berhubungan dengan penemuan sesuatu yang tersembunyi dan pola data tertentu yang tidak diketahui sebelumnya. Untuk karakteristik yang kedua yaitu data mining biasa digunakan untuk membuat hasil yang lebih bisa dipercaya. Untuk karakteristik yang ketiga itu data mining berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama dalam strategi. Oke. Oke, Itu baiklah. Jadi framework Hadoop akan dijelaskan oleh rekan saya di Pramuja. Baik, terima kasih kepada Saudari Arta yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian framework Hadoop dan kaitannya dengan big data. Yang pertama, pengertian framework Hadoop. Hadoop adalah framework atau platform open source berbasis Java yang berada di bawah lisensi Apache. Hadoop digunakan untuk mendukung aplikasi yang berjalan pada big data. Hadoop pertama kali dikembangkan oleh Doug Cutting dan Mike Cavarella yang saat itu bekerja di Yahoo pada tahun 2005. Saat ini, Hadoop telah dikembangkan ke dalam 3 versi, yaitu 1,x, 2,x, dan 3,x. Ada 2 komponen utama dalam Hadoop, yaitu HDFS sebagai data storage dan MapReduce sebagai engine data processing. Kelebihan Hadoop. Dapat dikatakan bahwa Hadoop merupakan solusi yang dapat menjawab tantangan big data. Berikut ini adalah 3 tantangan utama big data yang dapat diatasi oleh keberadaan Hadoop. Yang pertama, volume. Adanya keperluan untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertambah dari waktu ke waktu. Yang kedua, velocity. Adanya keperluan untuk bisa mengakses data dalam jumlah besar dengan cepat. Yang ketiga, variety. Semakin bervariasinya data saat ini, sehingga teknologi relasional database management system atau RDBMS sudah tidak mungkin menanganinya lagi. Nah, untuk yang peran scraping dalam big data akan disampaikan oleh saudara LD. Kepada LD, saya persilahkan.
Terima kasih kepada Saudara Dimas Dwi Pramuja. Di sini saya akan melanjutkan peran scraping dalam Big Data. Pengertian web scraping. Web scraping adalah proses pengambilan data dari sebuah website. Lalu data tersebut umumnya disimpan dalam sebuah format tertentu. Web scraper merupakan program dengan cara kerja yakni masuk ke halaman website, lalu mengunduh kontennya, kemudian mengekstrak data dari konten. Tergantung pada kebutuhan. Secara umum ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu satu, metode manual. Metode ini mengharuskan kamu menjalin data dengan melakukan copy paste dari sebuah halaman. Yang metode kedua yaitu metode otomatis. Metode ini menggunakan coding seperti aplikasi hingga extension browser. Tool ini sekarang lebih digemari karena dapat melakukan scraping secara tepat. Teknik-teknik web scraping. Yang pertama, menyalin data manual. Cara ini merupakan cara paling sederhana dalam web scraping. Caranya yaitu kita perlu mengambil lalu menyimpan informasi yang diperlukan satu persatu. Teknik ini dapat membutuhkan waktu yang lama. Teknik yang kedua, menggunakan regular expression. Regular expression merupakan baris kode yang digunakan dalam algoritma pencarian untuk menemukan data spesifik dari sebuah file. Teknik yang ketiga yaitu HTML. Metode ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan cukup untuk mendapatkan data dalam jumlah yang besar. Teknik keempat yaitu parsing DOM. DOM adalah singkatan dari Document Object Model yang dapat digunakan apabila kamu ingin mengetahui cara kerja internal halaman web. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi kami. Terlebih dan terkurang kami minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.